Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa kembali ke masa lalu dengan kekuatan sang raja. Sebelum itu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mentraktir Mimin Kopi ya cuy. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Dan juga yang ingin mentraktir Mimin Kopi, link sudah disiapkan di deskripsi atau di profil channel ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, di awal pembukaan turnamen Asia Friendship, sempat dibuat ricuh oleh aksi Taehyun yang tiba-tiba menghabisi host turnamen. Akibat tindakannya itu, Asosiasi Singapura memutuskan untuk menangkap Taehyun. Akan tetapi dia membongkar identitas host itu, yang mana hal itu membuat mereka sontak terkejut. Untuk mencegah kecurigaan semua orang tentang dari mana Taehyun bisa mengetahuinya, dia sengaja melibatkan Guil Nightwalker yang ahli dalam bidang informasi. Walaupun hal itu juga sempat menimbulkan pertanyaan, bagaimana caranya Guil Nightwalker bisa mengetahui pelaku kejahatan, yang mana tidak ada satupun asosiasi yang bisa mengungkap pelaku kejahatan itu. Tetapi aksi Taehyun juga sempat membuat perhatian setiap player yang cukup kuat semakin tertuju kepadanya. Nampak salah satu player dengan tatapan tajam dan juga aura yang kuat tengah menatap Taehyun dari kejauhan. Setelah identitas host turnamen Asia yang dihabisi oleh Taehyun telah terungkap sebagai penjahat, menjadikan Korea Selatan sebagai peringkat satu sementara dengan 1000 poin kontribusi. Dan turnamen Asia Friendship yang sempat tertunda akhirnya dilanjutkan kembali. Nampak saat ini keadaan berpindah ke markas Guil Nightwalker. Dikabarkan bahwa semua player yang mengikuti turnamen Asia telah meninggalkan arena festival untuk memburu monster dan juga demon. Tetapi sebelum pergi, player Kim Taehyun yang telah mendapatkan peringkat 1 sempat memberikan pujian kepada Guil Nightwalker atas pencapaiannya. Di saat yang sama anggota Nightwalker sempat tidak menyangka jika Guild Masternya mengetahui lokasi Wancai, si pelaku kejahatan yang Taehyun habisi. Tetapi Yu Ayong sontak menyela hal itu, dikarenakan tidak mungkin dia bisa mengetahuinya. Bahkan dia juga tidak mengetahui alasan mengapa Taehyun bisa berbohong mengenai Guild mereka yang telah memberikannya informasi itu. Dan lagi dikarenakan promosi Guild, dia tidak henti menerima panggilan, yang mana membuat pekerjaannya sempat terhenti. Hal itu juga bukanlah gaya Guild mereka, yang mana Taehyun kita pastinya bertindak tanpa bantuan siapapun. Mendengar itu bawahannya sempat bingung apa yang dimaksud dengan Taehyun kita. Tanpa peduli dengan pertanyaan bawahannya, dia mengatakan, mungkinkah kalau Taehyun tersayangnya akan melakukan sesuatu? Sontak hal itu kembali membuat bawahannya kebingungan mengapa Yu Ayong memanggil Taehyun sayang. Sementara itu keadaan perkotaan sedang diguyur hujan. Nampak salah satu rumah di sebuah gang telah mengalami kerusakan akibat pertarungan. Yang mana kerusakan itu tidak lain disebabkan oleh Taehyun yang saat ini telah mengalahkan semua orang yang ada di sana tanpa menyisakan satupun. Dan pria yang saat ini tengah terkapar lemas adalah Demon peringkat A. Dalam keadaannya itu, dia menanyakan mengapa Taehyun bisa mengetahui identitasnya. Sembari mengangkat panggilan dari Yu Ayong, Taehyun menimpali. Tentu saja dia bisa mengetahuinya, meskipun pria itu menyembunyikan identitasnya sebagai seorang demon. Namun ketika panggilan di ponselnya telah terhubung, sapaan sayang dari Yu Ayong sontak menggema ke telinga Taehyun. Dan saking kerasnya dia sampai menjauhkan ponselnya. Sebelum masuk ke inti pembicaraannya, Taehyun sempat memastikan jika Yu Ayong menggunakan saluran aman untuk menghubunginya. Dan Yu Ayong sudah menduga bahwa Taehyun telah menunggu panggilan darinya. Lalu dia pun menanyakan apa yang ingin Taehyun bicarakan. Sambil berjalan meninggalkan tempat itu, Taehyun mengatakan bahwa dia ingin meminta bantuan Yu Ayong dalam dua hal. Yang pertama, Taehyun membutuhkan sebuah investigasi. Dan yang kedua, dia ingin Yu Ayong mencarikan informasi tentang markas Demon. Mendengar itu, Yu Ayong mengatakan, bukankah dia telah memberikan informasi tentang Demon melalui asosiasi? Tetapi Taehyun mengatakan, tentunya Yu Ayong mengetahui jika menangkap kelompok Demon yang lemah tidak akan menghasilkan peringkat.
Untuk bisa naik peringkat, ia butuh menangkap ikan yang besar. Misalnya guil malignan, ucap Taehyun sambil menatap kepada seorang pria yang memakai jubah dan juga tudung kepala, tengah berada tepat di hadapannya, seolah dia telah menduga pria itu akan datang kepadanya. Sambil memegang pedang yang ada di balik jubahnya, pria itu mengenalkan namanya, bahwa namanya adalah Kimura. Tanpa menutup panggilan di ponselnya, Taehyun malah bertingkah bodoh, seolah dia tidak dapat mendengarnya dalam keadaan hujan deras. Dia juga tidak memberitahukan pada Yu Ayong tentang hal itu. Lalu dengan lantang Kimura sempat mengatakan bahwa dia akan menghukum Taehyun dikarenakan telah lancang mengotori nama saintes. Dan Kimura adalah player rank S Jepang yang dijuluki sebagai Holy Sword. Bukannya takut, Taehyun malah semakin bertingkah konyol. Dengan bodohnya dia malah menanyakan apa yang telah dia kotori terhadap saintes mereka. Dikatakan Kimura adalah salah satu peserta turnamen Asia Friendship yang mewakili Jepang, dan dia juga adalah seorang player rank S yang bisa dibilang cukup hebat dalam menggunakan sebuah pedang. Dia juga adalah salah satu pengikut yang sangat taat sekaligus pelindung saintes Jepang, dan dia tidak akan mengampuni siapapun yang telah bersikap lancang kepada sang saintes mereka. Jika pedang Nakata Shinji yang kekuatannya berada di tingkat nasional dikatakan sangat elegan dan juga mulus, maka pedang Kimura adalah pedang suci yang sesungguhnya. Fokusnya dalam menggunakan pedang lebih kepada mencabik, merusak, dan juga menghancurkan musuh. Tetapi bagi Taehyun, sekuat apapun pedangnya dan juga secepat apapun tebasannya, jika tidak bisa mengenai targetnya sedikit pun, itu sama saja tidak berguna. Bahkan dengan santainya Taehyun mampu menghindari setiap tebasan Kimura, bahkan sambil melakukan pembicaraan melalui ponselnya. Dan tentunya hal itu membuat Kimura sangat kebingungan. Dia sempat berpikir mengapa tebasannya sama sekali tidak bisa menyentuh Taehyun. Keadaan itu pun sontak membuatnya menjadi semakin kesal. Dia tidak mengetahui bagaimana cecunguk seperti Taehyun bisa melakukannya dengan sangat mudah. Di saat yang sama, Yu Ayong menanyakan apakah Taehyun ingin mengincar Guil Epil, dan apakah Taehyun mengetahui mengapa asosiasi tidak mempedulikan kelompok Demon itu. Ketika mereka mendekati kelompok itu, maka musuh akan langsung memutuskan semua hubungan dan juga menghilang. Bahkan jika Taehyun punya informasi, kelompok Demon itu tidak akan mengejar informasi kecuali mereka yakin bisa mendapatkannya. Jika Taehyun sembarangan membuat masalah, maka masalahnya bisa menjadi semakin membesar, sampai Taehyun kewalahan menghadapi mereka. Sambil menghindari semua tebasan Kimura dengan santainya, dia sempat menimpali perkataan Yu Ayong, bahwa yang dikatakannya hanyalah sebuah prasangka. Nampak Kimura seakan terkejut begitu melihat Taehyun akan melakukan serangan cepat ketika dia masih melancarkan tebasannya. Dan serangan itu pun seketika mengenai telak kepadanya hingga membuatnya sontak terlempar ke atas. Serangan itu juga mampu membuatnya terluka, bahkan pedangnya sampai ikut terlempar. Tidak hanya membuatnya terluka, tetapi Kimura langsung dibuat pingsan setelah terkena serangan Taehyun. Tepat di saat itu Taehyun mengatakan kembali pada Yu Ayong bahwa dia pasti bisa. Sembari berjalan meninggalkan Kimura yang jatuh pingsan, dia mengatakan kembali, tidak bisa ia jelaskan bagaimana caranya, tetapi dia pasti bisa menangkap mereka. Mohon percayalah, bukankah dia sudah sering membuktikannya dengan hasil yang bagus pada Yu Ayong. Mendengar keinginan Taehyun yang tidak bisa dia hentikan, dia terpaksa menyetujui keinginannya, meskipun tindakan Taehyun bisa dikatakan sangat gegabah. Lalu dia pun memberikan informasi terkait kelompok penjahat yang lain. Dikarenakan informasi tentang Epilguil yang ingin Taehyun tangkap sangatlah sedikit. Yang mana informasi itu tentang kelompok yang disebut dengan sebutan Samrodu. Samrodu adalah kelompok yang tidak hanya menguasai dunia bawah tetapi juga politik. Dan 3 pemimpin kartel Demon yang mendominasi Asia. Yang mana saat ini Nightwalker telah menemukan mereka dan juga kontak salah satu eksekutif mereka, yaitu Miyazaki Kenji. Tentunya bahkan jika Taehyun menangkapnya, Kenji tidak akan menyerahkan informasi semudah itu.
Kemungkinan Taehyun malah akan menambahkan musuh untuknya saat dalam pertandingan. Jika seperti itu, Hyo Ayong menanyakan apa yang akan Taehyun lakukan. Mendengar itu nampak Taehyun malah tersenyum. Di balik senyumnya itu dia berpikir bahwa kelompok itu tidak cukup bagus ketimbang Epilguil, tetapi tetap pilihan yang lumayan. Dia pun memutuskan untuk menangkap mereka sebelum Epilguil. Setelah Taehyun setuju, maka dia juga akan memeriksa permintaan tambahan yang diminta. Tetapi sebelum mengucapkan terima kasih, dia menyarankan bagaimana jika Taehyun mentraktirnya makan sebagai tanda terima kasihnya. Taehyun pun setuju dengan permintaan Yoo Ayong, tetapi setelah turnamennya usai, di saat Taehyun tengah berbincang dengan Yoo Ayong, Kimura yang tadinya pingsan nampak bangkit kembali. Sontak dia memanggilnya dengan nada yang sangat lantang. Sedangkan Taehyun nampak santai saja menutup panggilannya sambil melihat Kimura. Melihat tingkahnya itu sontak membuatnya semakin begitu kesal. Dia menanyakan sampai kapan Taehyun akan terus mengabaikannya. Tetapi Taehyun merasa tidak mengabaikannya. Tak terima dengan hal itu, dia langsung menggunakan kekuatan yang lebih besar. Dia mengatakan jika Taehyun tidak melawannya dengan serius, maka dia akan meledakkan tempat itu bersama Taehyun. Pertama, dia akan mengacaukan semua indera yang dimiliki oleh Taehyun. Penglihatan, pendengaran, semuanya akan ia kacaukan dengan teknik pedang terkuatnya. Lalu dengan santainya Taehyun membalas bahwa dia tidak mengabaikan Kimura, padahal dia berusaha untuk menghindari pertarungan. Dia menanyakan apakah Kimura tidak mengetahui jika bertarung dengan sesama peserta itu tidak dibolehkan dalam turnamen. Tetapi jika seperti itu, dia tidak punya pilihan. Ketika Taehyun mengatakan itu, dia seolah merasakan adanya sebuah tekanan. Sambil menggunakan kekuatan King Valor, Taehyun mengatakan, jika memang Kimura memaksa, maka kali ini dia akan bermain sedikit serius dengan Kimura. Sedangkan Kimura seketika terdiam begitu melihat tekanan kekuatan yang Taehyun tunjukkan, seolah kekuatan itu menahan tubuhnya. Tak lama kemudian dia pun seketika berteriak sejadi mungkin, begitu terkena oleh tekanan kekuatan yang mencoba masuk ke dalam kepalanya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, keadaan berpindah ke suatu tempat tahanan, yang mana di sana telah ada saintis Yoshikawa bersama dengan Nakata Shinji. Nakata mengatakan bahwa Kimura telah ditaklukkan oleh Taehyun. Untuk berjaga-jaga timbulnya masalah yang akan datang setelahnya. Mereka akan mengatakan kepada media bahwa Kimura telah disergap oleh Demon. Sejak kekalahannya melawan Taehyun, Kimura selalu mengulang kata, lain kali dia akan bermain sungguh-sungguh. Itulah kata yang selalu diulangnya, seolah dia telah terkena pengaruh kekuatan mental. Dalam kondisinya saat ini, kemungkinan butuh 1 bulan bagi Kimura untuk bisa kembali ke turnamen. Mendengar itu, Yoshikawa sempat tidak menduga bahwa Taehyun menyembunyikan kemampuan lainnya dari media. Sontak wanita itu tertawa seolah begitu senang di saat Nakata meminta untuk melakukan sesuatu kepada Taehyun. Menurut Yoshikawa, meskipun Nakata tidak bisa bertanding dalam pertarungan, skor Jepang dalam turnamen Asia akan tetap sama. Dia pun meminta untuk tidak usah cemas, dikarenakan dia sudah menduga bahwa Kimura akan dikalahkan oleh Taehyun. Walaupun begitu, dia sudah menyiapkan umpan yang baru di dalam sana. Lalu mereka pun berjalan memasuki salah satu ruangan tahanan, yang mana di dalam sana tengah ada seorang tahanan yang berada dalam kondisi tergantung di sebuah tembok dengan tangan terkunci. Dan pria itu ternyata adalah Isaka Ryohei, salah satu player Jepang yang Taehyun kalahkan sewaktu insiden S-Point. Sambil memasang tampang liciknya, wanita itu mengatakan, ini adalah waktunya bagi Isaka untuk bekerja di bawahnya. Sementara itu, keadaan berpindah ke suatu tempat yang tidak diketahui di kedalaman abis. Di sana tengah ada peserta turnamen yang sedang melakukan pertarungan, di mana salah satu rekannya nampak tengah terluka akibat pertarungan itu. Dan mereka adalah player rank S perwakilan Filipina, yang saat ini tengah menghadapi Shikin, salah satu player Cina. Mereka tidak tahu mengapa Shikin ingin menghabisi mereka, padahal dengan kekuatannya itu, Cina bisa mendapatkan peringkat 1 tanpa melakukan tindakan pengecut seperti ini.
Tetapi Sikin mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan itu bukan karena ingin bermain dengan pecundang seperti mereka. Hanya saja dikarenakan kepala asosiasi mereka yang sangat gila dengan kepuasannya memerintahkan mereka untuk menghabisi peserta lain seperti Filipina. Mengetahui itu sontak mereka pun terkejut. Si kacamata sempat memikirkan, dia tidak menduga jika asosiasi Cina secara langsung memberikan perintah untuk mengalahkan setiap peserta. Dan apakah mungkin asosiasi Cina melakukan itu untuk menjalankan sebuah rencana memulai sebuah perang dengan negara lain? Tanpa menunggu lama, si kacamata langsung memerintahkan rekannya untuk secepatnya pergi dan juga memberitahukan hal itu kepada semua orang. Selagi dia masih bisa menahan Sikin, walaupun dia tahu sangat tidak mungkin baginya bisa mengalahkan pria itu. Lalu dengan terpaksa rekannya pun langsung pergi meski dalam keadaan terluka. Di saat yang sama Sikin tengah siap melakukan serangan untuk mencegah tindakan mereka. Sampai pada akhirnya usaha mereka tidaklah membuahkan hasil. Yang ada mereka malah dikalahkan dengan sangat mudah. Tapi meskipun begitu Sikin tidak merasa puas hanya dengan mengalahkan mereka. Dia yakin jika rekannya pasti lebih bersenang-senang dengan player Singapura. Sejenak dia pun memikirkan siapa lagi yang akan menjadi mangsanya. Setelah memikirkannya, ia pun teringat ada satu player yang cocok untuk menjadi mangsa selanjutnya, yaitu adalah Taehyun perwakilan Korea. Sementara itu, jumlah poin turnamen Asia Friendship di hari pertama telah diungkap, yang mana Korea Selatan masih memimpin di peringkat 1 dengan jumlah poin yang sangat jauh. Sedangkan di belakang mereka ada Cina dan juga Jepang yang tengah bersaing dengan sangat ketat. Dengan adanya Korea yang telah menduduki peringkat pertama, membuat warga yang mendukung Cina dan juga Jepang sempat kecewa. Padahal Cina dan juga Jepang memiliki player tingkat nasional. Yang jadi pertanyaan bagi mereka adalah Kimura yang tiba-tiba menyerah. Kemudian player Singapura yang ditemukan tewas. Dan lagi tim Filipina yang pergi ke Abyss malah menghilang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun satu hal yang pasti mereka merasa turnamen Asia tahun ini bukanlah turnamen biasa. Di saat yang sama di sebuah penginapan, Taehyun tengah menyaksikan berita bahwa panitia turnamen Asia akan menyelidiki kasus tentang tewasnya player Singapura dan hilangnya player Filipina. Mengetahui hal itu, Taehyun sempat berpikir di kehidupan sebelumnya insiden itu terjadi pada hari ketiga turnamen Asia. Apakah mungkin sudah dimulai? Jika insiden itu sama dengan insiden di kehidupan sebelumnya, maka pelakunya telah dipastikan adalah player nasional Cina. Alasannya kemungkinan besar untuk pamer kekuatan atau untuk menyingkirkan kekuatan tim saingan. Tapi alasan paling masuk akal mungkin itu adalah ambisi ketua player Cina. Ambisi pribadi psikopat gila. Dia merasa tidak diberikan waktu untuk istirahat oleh mereka maupun oleh saintis Jepang. Tidak ada pilihan jika melihat situasinya, ia mesti bergerak lebih cepat. Tepat ketika memikirkan hal itu, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu ruangannya. Untuk jaga-jaga dia sontak menggunakan kekuatannya sambil menanyakan siapa yang ada di balik pintu kamarnya. Dan ternyata yang mengetuk pintunya adalah Jinso. Tanpa membuka pintunya, Taehyun menanyakan dari mana Jinso bisa mengetahui tempatnya. Jinso mengatakan jika asosiasi yang telah memberitahukan penginapan Taehyun. Lalu dia meminta Taehyun untuk membukanya dikarenakan ada yang ingin dia diskusikan. Namun Taehyun tidak langsung membuka pintunya. Yang ada dia malah merasa curiga setelah mengetahui bahwa yang datang ke sana adalah Jinso. Dan scene pun bersambung. Nantikan cerita selanjutnya hanya di AKTV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.